Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya di kelas 5 MI Al-Azkar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di mata pelajaran IPS. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai ke pembelajaran mengenai bentang alam, kita berdoa dulu ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah Ibu akan menyampaikan materi mengenai bentang alam yang ada di Indonesia. Anak-anakku semuanya masih ingat pembelajaran di pertemuan kemarin? Di pertemuan kemarin betul sekali kita sudah membahas mengenai kondisi alam di wilayah Indonesia. Dimulai dari keadaan iklimnya, di mana iklim di Indonesia itu merupakan iklim tropis atau iklim tropika, di mana iklim tropis ini biasanya daerahnya suhunya hangat, mataharinya sepanjang tahun, akan tetapi curah hujannya juga cukup tinggi. Dan berdasarkan letak geografis negara Indonesia yang diapit oleh dua benua, Indonesia memiliki dua musim. Yang pertama ada musim hujan, kemudian ada musim kemarau. Adapun musim pancaroba itu merupakan peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Yang selanjutnya adalah kondisi alam Indonesia berdasarkan keadaan geologinya. Secara geologi, Indonesia terletak pada pertemuan pegunungan lipatan muda dunia yang membentuk barisan-barisan pegunungan besar. Yang ketiga, berdasarkan bentuk muka buminya, Indonesia terdiri dari wilayah daratan dan wilayah lautan. Dan wilayah perairan atau lautan Indonesia lebih besar daripada wilayah daratannya. Maka Indonesia disebut negara bahari ya, karena lautnya yang sangat luas. Kemudian yang terakhir, berdasarkan keragaman flora dan faunanya. Indonesia juga memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat besar, yang sangat banyak, hewan dan tumbuhan yang sangat banyak, di mana Indonesia diperkirakan memiliki 25.000 jenis dari 10% tumbuhan yang ada di dunia. Masya Allah, keren ya, banyak sekali. Alhamdulillah, kita patut bersyukur atas kekayaan ini. Selanjutnya, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bentang alam. Bentang alam ini sebetulnya masih berkaitan dengan keadaan alam di wilayah Indonesia pada pertemuan sebelumnya. Nah, apa sih bentang alam itu? Ada yang pernah mendengar apa itu bentang alam? Ya, bentang alam atau kenampakan alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Ada sungai, ada perumahan juga termasuk bentang alam, ada lembah, ada gurun, ada gunung, ada bandara, ada jalan, ada pantai, gua, tebing, danau, sawah, dan lain sebagainya. Dan kesemua itu merupakan satu kesatuan. Itu yang disebut dengan bentang alam atau kenampakan alam. Nah, anak-anakku semuanya, untuk yang selanjutnya, bentang alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada bentang alam alami, yaitu bentang alam yang diciptakan oleh Allah atau ada secara alami. Jadi ada dengan sendirinya. Kemudian ada bentang alam buatan. Bentang alam buatan ini bentang alam yang keberadaannya karena buatan manusia atau sengaja dibuat oleh manusia itu sendiri. Itu
pembagian bentang alam secara alami dan buatan. Selanjutnya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan bentang alam yang lengkap. Sekarang kita akan melihat bentang alam apa saja yang ada di beberapa wilayah di negara Indonesia. Wilayah yang pertama yaitu Pulau Sumatera. Pulau Sumatera bagian barat memiliki pegunungan Bukit Barisan yang merupakan hulu sungai dari Sungai Musi dan Batanghari, di mana wilayah tersebut tertutup oleh hutan yang lebat dan menjadi habitat bagi pohon kruing, pohon meranti, bunga rafflesia, hewan gajah, harimau, badak, dan orangutan. Untuk Sumatera bagian timur memiliki bentang alam berupa daratan rendah yang luas dan bagian tengahnya terdapat Danau Toba. Jadi Danau Toba yang dikelilingi oleh daratan rendah itu bagian timur. Nah, kita bisa melihat contoh bentang alam yang ada di Sumatera, ada Gunung Kerinci, Pantai Iboih, Lembah Anai, Sungai Kambas. Dataran rendahnya bisa dilihat pesawahan, kemudian ada Bukit Minang, hutan tropis, dan Danau Toba. Itulah bentang alam yang ada di Pulau Sumatera. Selanjutnya di wilayah Pulau Jawa. Secara umum, bentang alam di Pulau Jawa terdiri dari penampakan alam seperti gunung, lembah, bukit, sungai, hingga pantai. Dan kekayaan alam di Pulau Jawa tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya. Contohnya, seperti gunung di Pulau Jawa menjadi salah satu penampakan alam dengan karakteristik gunung aktif. Kemudian, lembah di Pulau Jawa juga menjadi salah satu penampakan alam terindah di Indonesia dengan lereng-lereng yang hijau dan subur. Jadi di Pulau Jawa itu banyak sekali pegunungan aktif, dan penampakan lembahnya sangat indah. Penampakan tersebut ditampilkan atau diperlihatkannya Gunung Slamet, Lembah Dieng, Bukit Moko, Sungai Citarum, Dataran Rendah Surakarta, Dataran Tinggi Puncak, dan Pantai Sawarna. Di gambar paling bawah ini kita bisa melihat Sungai Citarum, ada Gunung Semeru juga indah, kemudian ada Lembah Dieng, Pantai Sawarna, Dataran Rendah Madiun, serta Dataran Tinggi Puncak Bogor. Itulah penampakan alam di Pulau Jawa. Selanjutnya, Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan bagian selatan memiliki penampakan alam berupa dataran rendah, pantai, rawa, dan pegunungan. Untuk bagian tengahnya memiliki pegunungan Meratus yang membujur dari utara ke selatan. Bagian timur berupa daerah berbukit dan bagian barat berupa dataran rendah, berawa, serta daerah aluvial. Apa itu aluvial? Aluvial adalah jenis tanah yang terbentuk karena endapan. Daerah endapan terjadi biasanya di sungai, danau yang berada di dataran rendah, ataupun cekungan yang memungkinkan cekungan tersebut terjadinya endapan. Tanah aluvial biasanya memiliki manfaat di bidang pertanian, salah satunya untuk mempermudah proses irigasi pada lahan pertanian. Wilayah Kalimantan dipenuhi dengan hutan hujan tropis yang menjadi habitat dari tumbuhan dan hewan. Ada pohon kruing, pohon rotan, dan ulin yang kayunya sangat keras, serta dari faunanya ada orang utan,
bekantan. Bekantan itu sejenis orangutan yang hidungnya panjang. Kemudian ada burung rangkong dan ular piton. Di gambar bagian atas, kalian bisa melihat kenampakan alam. Ada Bukit Saran, Lembah Durian, Pantai Melawai, Gunung Batu, dan Sungai Kapuas. Yang selanjutnya adalah Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi terdapat banyak gunung api, di antaranya Gunung Klabat, Gunung Lokon, dan Gunung Latimojong. Ini membuat tanah di Pulau Sulawesi menjadi subur. Sulawesi juga memiliki hutan yang lebat dan ditumbuhi pohon kayu hitam, yaitu kayu eboni, dan menjadi habitat fauna anoa, babi rusa, serta burung maleo. Di bawah ini ada kenampakan alam dari Pulau Sulawesi, yaitu Sungai Jenebera, Gunung Ambang, ada Cadas atau tebing Maros, ada Bukit Kasih, dan Pantai Losari. Itu kenampakan alam di Pulau Sulawesi. Selanjutnya, kenampakan alam di Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Bali dan Nusa Tenggara memiliki keindahan alam yang sudah terkenal di seluruh dunia. Di Kepulauan Nusa Tenggara ini dijumpai banyak sabana. Sabana itu padang rumput ya. Nah, fauna di Nusa Tenggara antara lain ada kuda, kerbau, dan endemik di kawasan ini adalah komodo. Di bawah ini ada kenampakan alam dari Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, yaitu ada Pantai Gili Trawangan, ada Gunung Tambora, ada Gunung Agung di Bali, ada dataran rendah, ada Sungai Ora, dan Bukit Cinta. Itu kenampakan alam di Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Untuk Kepulauan Maluku terdapat gunung api karena Pulau Maluku ini berada pada pertemuan rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik dan Mediterania. Apa itu Sirkum Pasifik dan Mediterania? Jadi, bumi kita ini memiliki dua baris pegunungan utama yang membentuk barisan pegunungan-pegunungan besar. Nah, kedua barisan pegunungan tersebut adalah Sirkum Pasifik yang mencakup wilayah dari pegunungan Asia sampai Pasifik, dan Sirkum Mediterania yang mencakup wilayah Asia sampai Eropa. Gunung api di Maluku antara lain yaitu Gunung Gamalama, Gunung Gamkonora, Gunung Ibu, dan yang tertinggi Gunung Binaya. Di Kepulauan Maluku terdapat hutan lebat yang ditumbuhi tanaman cengkih dan pala. Fauna di Maluku juga beragam, yaitu ada burung cendrawasih, salah satu burung yang dilindungi, kemudian ada burung gagak, burung kakatua putih, dan cekakak biru. Di gambar yang ada di atas, kalian contoh kenampakan alam yang ada di Kepulauan Maluku, yaitu ada Pantai Ora, ada tebing Sawai, Sungai Beji Guang, Gunung Gamalama, yaitu gunung api, kemudian ada Danau Laguna Ngade. Itulah kenampakan alam di Pulau Maluku. Setelah kenampakan alam di Maluku, kita terbang menuju Papua. Di Papua terdapat pegunungan Jayawijaya yang memiliki puncak tertinggi di Indonesia, yaitu Puncak Jaya setinggi 5.030 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Papua berupa hutan hujan yang sangat lebat dengan pohon sagu dan matoa. Yang dimaksud dengan hutan hujan itu adalah hutan yang selalu lembab, yang selalu basah.
Fauna di Papua juga meliputi burung cendrawasih, burung kasuari, dan kanguru pohon. Gambar yang di bawah ini itu merupakan salah satu kenampakan alam di Pulau Papua. Ada lembah Baliem, ada Teluk Triton, ada Gunung Kartens, Jayawijaya, ada Bukit Teletabis, ada Raja Ampat yang sangat terkenal, kemudian ada Sungai Mamberamo. Itulah kenampakan alam di Papua. Baiklah, anak-anak, itulah kenampakan alam yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Sampai sini materi di pertemuan hari ini. Kita berjumpa lagi pekan depan setelah PTS dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan yang baik untuk anak semuanya dan bisa berkah, bisa difahami tentunya. Terima kasih Ibu ucapkan kembali dan kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat ya.